Setelah 5 hari ditahan, mahasiswi ITB yang membuat meme foto Presiden Prabowo dan Jokowi akhirnya ditangguhkan. Ia mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Penahanan mahasiswi Institut Teknologi Bandung berinisial SSS akhirnya ditangguhkan oleh Barreskrim Polri. Penangguhan diberikan atas permohonan tersangka serta surat dari orang tua. Mahasiswi Fakultas Seni Rupa dan Desain itu mengaku menyesali perbuatannya dan telah meminta maaf kepada Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo. Penangguhan penahanan ini diberikan oleh penyidik tentunya mendasari yaitu pada permohonan dari tersangka melalui penasehat hukumnya serta dari orang tuanya. Juga berdasarkan atas itikat niat baik dari tersangka dan keluarganya untuk memohon maaf karena telah terjadi kegaduhan. Juga permohonan maaf ditujukan kepada Bapak Prabowo dan Bapak Jokowi serta kepada pihak ITB di mana yang bersangkutan sangat menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Kami dan klien kami meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prabowo dan juga Bapak Jokowi atas perilaku dari klien kami yang mengunggah dan membuat kegaduhan. Tersangka SSS sebelumnya ditangkap pihak Barreskrim Polri akibat membuat meme foto Presiden Prabowo dan Jokowi kemudian mengunggahnya ke media sosial X. Pihak istana membantah melaporkan kasus tersebut ke polisi. Bahkan Kepala Kantor Kepresidenan Hasan Nasbi menilai sebaiknya tersangka dibina bukan dipidana. Ya mungkin ada semangat-semangat yang terlanjur, ya mungkin lebih baik dibina ya, karena masih sangat muda, bisa dibina bukan dihukum gitu. Jadi harapan kita teman-teman yang mahasiswa yang mungkin selama ini terlalu bersemangat misalnya memberikan kritikan, mengekspresikan kritikannya, mungkin nanti bisa diberi pemahaman dan pembinaan supaya jadi lebih baik lagi. Setelah ditangguhkan, kini SSS bisa melanjutkan kembali kuliahnya. Pihak ITB juga berkomitmen untuk mendampingi dan membina mahasiswi tersebut. Tim Liputan Metro TV. Meski penahanan sudah ditangguhkan, apakah mahasiswi SSS laku pembuat meme Presiden Prabowo Subianto dengan mantan Presiden Joko Widodo dijamin bebas hukum pidana? Terkait hal ini akan dibahas bersama Guru Besar Hukum Pidana Hibnu Nugroho dan Komisioner Kompolnas Hoirul Anam. Selamat sore Prof. Hibnu, selamat sore Pak Hairul. Selamat sore Mbak Fitri, selamat sore Mas Alan. Selamat sore semuanya, apa kabar? Salam perbincangan sehat. dari Prof. Hibnu terlebih dahulu. Prof. Hibnu, mahasiswi ITB yang membuat meme Presiden Prabowo dan Jokowi ini kan telah ditangguhkan penahanannya oleh Barreskrim berdasarkan permohonan tersangka, orang tua, kuasa hukum dan juga kampus ITB. Nah, dari pandangan Anda Prof, apakah kasus ini sebetulnya memenuhi unsur pidana? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau ini perdebatannya, suatu pidana itu harus syarat subjektif dan syarat objektif. Syarat subjektif itu terkait dengan sifat melawan hukum, mens rea. Jadi pertanyaan, ada nggak mens rea? Menghendaki mengetahui untuk dalam rangka menistakan, untuk seperti ada nggak? Yang kedua adalah syarat objektif. Syarat objektif terhadap adalah meme. Perdebatannya meme ini kritik atau suatu penghinaan atau mencerminkan kaitannya IT, menciptakan kesusilaan. Ini perdebatan. Oleh karena itu kalau itu memang pandangan polisi adalah seperti itu ya kita hargai. Tapi kalau kita lihat pandangan-pandangan terhadap kejahatan yang dulu tidak masuk kualifikasi karena ini sebagai kritik. Kritik Mbak, bukan delik Mbak. Kritik itu melihat pada seseorang. Kritik itu melihat pada seseorang karena jabatannya. Nah, karena jabatannya itu yang kritik dalam membuat meme. Apa sih buat meme? Karena satu, kita lihat bahwa yang bersangkutan adalah mahasiswa. Mahasiswa masih baru lagi, 2 semester. Nah, oleh karena itu dalam hal seperti ini, kalau toh polisi juga menangani, itu hak polisi.
tapi perdebatan hukumnya masih panjang. Karena ini kan masih di tingkat lidik, di tingkat sidik, di tingkat peradjudikasi, belum nanti pada pra penuntutan, penyerahan berkas perkara. Pertanyaannya nanti, apakah jaksa sependapat dengan kepolisian, itu juga masih perdebatan. Pertanyaan lagi, apakah nanti pengadilan sependapat dengan hakim di persidangan, kita banyak contoh yang akhirnya diputus bebas. Inilah saya kira masih ongoing proses, melihat suatu kasus-kasus, apakah ini kritik, apakah suatu delik pemidanaan. Oke, artinya catatan Anda dengan pasal 45 dan pasal 51 Undang-Undang ITE yang diterapkan kepada mahasiswi ini, apakah menurut Anda sudah tepat ataupun maksudnya ada unsur yang dipenuhi dari pasal-pasal ini atau bagaimana? Ya, kalau kita melihatnya kan yang menjadi masalah itu problem itu mencerminkan unsur kesusilaan. Nah, pertanyaan yang menjadi pertanyaan, apakah adegan itu bagian unsur kesusilaan? Ini tafsirnya luas sekali. Yang kalau kita lihat diksi sebelumnya itu, kesusilaan itu ya seperti misalkan bagian-bagian tubuh. Nah, diksi kesusilaan yang lain, ya ini yang menjadikan perdebatan. Nah, ini tidak bisa melihat dalam satu konteks, Mbak, tapi melihat satu luas. Kalau pandangan itu sebagai diksi kesusilaan, ya masuk kualifikasi ke sana. Tapi kalau kita lihat dalam konteks suatu lebih luas, saya kira tidak. Ini tafsir yang saya kira harus perlu diluruskan dalam permasalahan seperti ini. Oke, jadi menurut Profesor tidak masuk kualifikasi pidana karena ini sebagai bentuk kritik seperti itu ya? Ya. Oke, baik Pak Hoirul, tanggapannya seperti apa? Iya, yang pertama ini harus didudukkan ini bagian dari ekspresi ya, dan saya yakin yang buat Meme ini mengekspresikan apa pandangan politiknya terhadap situasi politik yang terjadi. Ya, memang kebebasan berekspresi sih memang ada batasan, ada aturan dan sebagainya. Ya, namun demikian persis seperti Prof tadi bilang bahwa batasannya ya tafsirnya macam-macam. Tapi ketika dia adalah politik, ya kritik politik harusnya memang ini dilindungi. Kalau ada yang nggak cocok, misalnya diajak ngobrol dan sebagainya. Nah, oleh karenanya kalau pertanyaannya apakah cukup dengan penangguhan penahanan, saya kira ada baiknya memang proses hukumnya dihentikan, ya. Dan komunikasi awal dengan rekan-rekan kepolisian kemungkinan besar memang akan dihentikan. Ya, kita nggak tahu kedepannya kayak apa. Tapi memang begini, di kepolisian banyak contoh kasus seperti ini. Dulu di awal-awal ya 2019 gitu, itu juga ada meme dan sebagainya. Nah, respon kepolisian waktu itu ya Pak Kapolri Pak Listio di awal-awal malah bikin lomba untuk bikin mural dan sebagainya. Karena waktu itu mural juga keras sekali gambarnya, kritik terhadap presiden ya. Nah, akhirnya itu semakin ketika dideketin dengan model kayak begitu, itu demokrasi kita semakin baik dan kesadaran masyarakat atas kebebasan berekspresi di ruang publik yang lebih ramah misalnya, itu juga semakin kuat gitu. Nah, kalau ini didekati dengan tindak pidana, saya kira malah kita semakin mundur. Oleh karenanya kami sih mendorongnya tidak hanya dengan penangguhan penahanan, tapi menghentikan kasusnya. Apalagi sudah ada minta maaf, ada komitmen dari yang bersangkutan, ada komitmen dari orang tua dan institusi ITB ya, kampusnya untuk saling berdialektika bagaimana membangun ramah tamah dalam ruang publik. Itu kan menurut saya keren sekali karena mereka ini masa depan kita. Gitu. Betul. Baik, artinya sebaiknya dibina bukan dipidana seperti itu ya. Kembali ke Prof mengenai kelanjutan kasus ini pasca penangguhan penahanan, potensi bahwa kasus ini dihentikan. Ya, potensi Mbak. Sekarang memang penegak hukum itu dituntut mencari alternatif penyelesaian. Sebagai pidana, sebagai ultimum remedium. Oleh karena itu, hukum itu kan progresif Mbak. Sebagai alternatif penyelesaian apa? Misalkan kaitannya dihentikan demi kepentingan hukum. Dalam ilmu hukum ada. Dihentikan kepentingan hukum itu ada. Memang ini ada suatu perbuatan, tapi bukan masuk kualifikasi tindak pidana. Katakanlah ini bagian dari kritik, masuk kualifikasi. Atau dihentikan demi hukum. Kalau demi hukum itu kaitannya misalnya meninggal dunia, daluarsa, saya kira nggak mungkin. Dihentikan demi kepentingan hukum,
demi umum, saya kira juga tidak mungkin. Atau RJ, saya kira ini Pak Presiden aja senyum-senyum, Pak Jokowi juga senyum-senyum, saya kira juga bukan sebagai korban. Sehingga langkah yang tepat ada perkara yang selanjutnya dihentikan demi kepentingan hukum. Saya yakin Mbak, nanti kalau seandainya itu dilimpahkan penuntut umum juga gampang. Apalagi nanti sampai di persidangan lebih gampang lagi, sehingga diputus bebas. Ini saya kira sebagai bentuk alternatif bagaimana Polri untuk mensiasati ini demi kepentingan masa depan anak-anak mahasiswa yang sedang berkembang ini. Oke, Prof, kita memang memiliki Undang-Undang ITE walaupun kemudian penuh dengan polemik, tapi kita lihat bagaimana di tengah maraknya penggunaan kecerdasan buatan. Ini kan akan menjadi sebuah kritik gaya baru. Nah, ini dalam pandangan hukum seperti apa? Ya, kemarin putusan Mahkamah Konstitusi menjelaskan kegaduhan dalam medsos bukan sebagai tindak pidana. Nah, sekarang ada nggak kegaduhan di dalam medsos? Ada. Kegaduhan dalam riak? Nggak ada. Nah, ini saya kira juga menjadikan suatu tantangan tersendiri. Kemarin kan Mabes Polri menyatakan dengan keluarnya putusan MK akan beradaptasi. Nah, saya kira ini bagian adaptasi dalam suatu penyelesaian suatu perkara. Sehingga tidak semua kegaduhan meme itu menjadikan tidak pidana, apalagi dalam dunia media sosial. Ini yang saya kira untuk membatasi pasal karet terhadap medsos, penggunaan kepada orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu. Oke, Pak Hairul, mengenai kritik gaya baru ini dan sebetulnya bagaimana respon dari aparat penegak hukum dalam hal ini polisi? Iya, saya kira ya polisi harus adaptif ya, dan mulai juga menurunkan tensinya ya dalam konteks ya lebih ramah, lebih humanis, lebih memahami situasi demokrasi, perkembangan zaman dan lain sebagainya. Karena begini, negara kita bisa maju itu kalau banyak masukan, banyak kritik gitu. Dan kritik itu memang dijamin oleh konstitusi. Saya kira, saya yakin ke depan rekan-rekan kepolisian juga tidak terjebak pada politik praktis. Dikit-dikit pidana, dikit-dikit pidana, enggak kayak begitu. Ya, apalagi ini ngadepin kritik dari teman-teman mahasiswa. Karena sekali lagi kritik itu adalah bagian dari konstitusi dan masa depan kita itu juga ditentukan oleh dinamika rekan-rekan mahasiswa yang sekarang ada. Nah, kalau mereka kita ajak ngobrol, ya kita ajak diskusi dan sebagainya, saya yakin demokrasi negara kita akan lebih maju, akan lebih dewasa. Ruang publik kita akan jauh lebih efektif dan ramah. Dan itu yang harus dibangun. Ini kan semua lagi juga polisi yang lagi adaptasi, rekan-rekan mahasiswa juga lagi merumuskan bagaimana membangun ekspresi yang tajam dan efektif. Ya, begitu pula dengan rekan-rekan yang ada di pemerintahan secara umum. Jadi kalau dikritik ya ditanggepin dengan baik. Kalau ada substansi baik ya dilaksanakan. Jadi ini akan menjadi kontribusi besar terhadap proses demokrasi kita. Dan amanat konstitusi itu mengatakan bahwa salah satu bentuk partisipasi masyarakat terhadap pemerintahan adalah kebebasan berekspresi ini. Dan itu penting sekali. Oke, baik Pak Hairul dan juga Prof. Hipnu, terima kasih telah berbincang bersama kami sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.